Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel kesayangan kita, channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas hal yang ringan-ringan saja ya, dan ini menarik karena ini adalah tips dari para konglomerat bagaimana caranya menaikkan kekayaan dengan signifikan dalam waktu yang singkat, ya, yaitu dengan cara meng-IPO-kan perusahaan yang dimiliki, ya. Dan ini terbukti dari beberapa orang-orang yang akan kita bahas nanti ya. Mereka telah berhasil meng-IPO-kan perusahaannya dan kekayaannya meningkat drastis. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Selamat menonton! Oke, sebelum saya menyebutkan orang-orangnya ya, saya sampaikan disclaimer dulu. Yang pertama adalah beliau-beliau yang saya sebutkan ini pastinya nanti tidak akan muncul di laporan keuangan. Jadi kalau teman-teman mencari di dalam laporan keuangan, nama orang-orang ini tidak akan muncul. Melainkan mereka melalui perusahaan induknya menguasai saham-saham tertentu yang akan kita bahas di malam hari ini ya, yang di video kali ini, alias saham-saham yang di-IPO-kan tadi yang. Kemudian yang kedua, cara menghitung kekayaannya adalah ya, terutama sebelum IPO, adalah jumlah saham yang dimiliki saya kalikan dengan posisi ekuitas sebelum IPO. Nah, itu adalah cara saya menghitung nilai kekayaan sebelum perusahaan di IPO-kan ya. Kemudian setelah IPO ya tinggal kita kalikan saja dengan harga sahamnya saat ini ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini dia orang-orang kaya hasil IPO ya. Yang pertama ada Pak Galumbang Menak ya. Beliau memiliki saham Mora atau Mora Telematika Indonesia sebanyak 7,14 miliar lembar saham. Mora ini IPO bulan Agustus tahun 2022, jadi baru beberapa bulan kemarin ya, dan nilai aset sebelum IPO itu 1,4 triliun ya. Jadi saya kalikan dengan nilai ekuitas sebelum IPO ternyata 1,4 triliun. Saat video ini diambil saham Mora berada di level 575 ya, saat ini tanggal 25 Oktober 2022 dan nilai aset sahamnya setelah IPO alias di 575 itu nilai kekayaannya menjadi 4,1 triliun atau naik 193% ya. Oke, kemudian masih di saham Mora ya, yaitu ada Ibu Farida Bau, di mana beliau ini memiliki 9,6 miliar lembar saham Mora. Ya, saham Mora IPO Agustus 2022 dan saya hitung nilai aset sebelum IPO dari Ibu Farida Bau ini sebesar 1,9 triliun rupiah ya sebelum IPO. Ya, jadi sekali lagi 9,6 miliar lembar saham ini setara dengan berapa persen dari kepemilikan beliau di Mora, kemudian saya kalikan dengan nilai ekuitas sebelum IPO, itu cara menghitung saya. Nah, di saat harga saham Mora berada di level 575, kekayaan Ibu Farida Bau menjadi 5,55 triliun atau naik 193%. Ya, itu di saham Mora. Kemudian yang kedua ada Pak Suwandi Wijaya ya. Beliau memiliki saham STAA ya, atau Sumber Tani Agung Resources Tbk. Beliau memiliki 4 miliar lembar saham, sekali lagi melalui perusahaan induknya ya, bukan atas nama beliau. Nah, saham STAA ini IPO bulan Maret 2022. Ya, dan nilai aset beliau sebelum IPO setelah saya hitung itu sebesar 910 miliar rupiah. Dan saat ini harga saham STAA berada di level 1160, yang artinya nilai aset saham beliau setelah IPO adalah 4,64 triliun atau naik 410% ya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian selanjutnya ada Pak Risman Wijaya ya, sama-sama pemilik saham STAA. Beliau memiliki 3,15 miliar lembar saham ya. STAA sekali lagi IPO di bulan Maret 2022 dan nilai aset beliau sebelum IPO itu sebesar 716 miliar.
Kemudian di harga saham 1160, maka kalau kita hitung nilai aset saham setelah IPO adalah sebesar 3,65 triliun rupiah atau naik 410%. Oke, kemudian selanjutnya siapa yang nggak kenal dengan Pak Otto Toto Sugiri ya? Beliau sangat fenomenal sekali di tahun kemarin ya. Beliau memiliki saham DCII itu sebanyak 712 juta lembar saham. Ya, ini posisi sekarang ya, alias sekitar 20% dari kepemilikan DCII secara keseluruhan. Nah, DCI ini baru IPO Januari tahun 2021. Jadi baru sekitar hampir 2 tahun ya, belum ada 2 tahun ya. Setelah saya hitung ya, sebelum IPO di Januari 2021, ternyata nilai aset sebelum IPO dari beliau sekitar 215 miliar rupiah. Sekarang harga saham DCI berada di level 36.800 dan artinya setelah perusahaannya IPO sampai sekarang ya nilai aset beliau sebesar 26,23 triliun alias naik 12.000% ya, hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun gara-gara DCI di IPO-kan ya. Kemudian selanjutnya siapa yang nggak kenal dengan Pak Hermanto Tanoko ya. Beliau ini punya banyak perusahaan sebenarnya ya. Ada beberapa perusahaan yang listing di bursa seperti Depo, kemudian Avia, Cleo, dan yang terbaru beliau baru masuk atau mengakuisisi di atas 50% saham CAK ya. Nah, cuman yang akan kita soroti saham Cleo-nya saja ya, karena Cleo ini menarik. Sekitar setelah IPO sampai saat ini sudah naik sekitar 200% lebih ya. Nah, jadi Pak Hermanto Tanoko melalui perusahaan induknya ya, beliau memiliki 9,23 miliar lembar saham Cleo atau Sariguna Primatirta Tbk. Cleo ini IPO tahun 2017 ya, di bulan Mei ya, dan nilai aset sebelum IPO kalau saya hitung berdasarkan nilai ekuitas saat itu adalah sebesar 153 miliar rupiah. Nah, sekarang harga saham Cleo berada di level 755, artinya nilai aset beliau saat ini adalah sebesar 6,97 triliun atau naik 4.455%. Ya, kenaikan yang sangat fantastis hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun ya, sekitar 5 tahunan. Oke, itu tadi beberapa konglomerat yang berhasil menaikkan asetnya secara signifikan dengan cara meng-IPO-kan perusahaannya. Kira-kira gimana nih teman-teman, Anda tertarik juga untuk meng-IPO-kan perusahaan Anda? Saya pun juga sama ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.